Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang dengan materi pencegahan air asam tambang dengan metode penenggelaman atau wet cover. Perkenalkan, nama saya Ari Trisatria Nugra dengan NIM 0302 1382 1260 95, kelas A, kampus Palembang. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu penanganan air asam tambang. Penanganan air asam tambang atau WMD adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari air asam tambang yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan air asam tambang terbentuk ketika mineral sulfur di dalam batuan teroksidasi dan bereaksi dengan air dan oksigen, menghasilkan larutan asam yang dapat mencemari lingkungan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu definisi air asam tambang. Di sini terdapat dua definisi. Pertama yaitu apa itu air asam tambang. Penanganan air asam tambang atau AMD adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari air asam tambang yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan. Air asam tambang terbentuk ketika mineral sulfur di dalam batuan teroksidasi dan bereaksi dengan air dan oksigen, menghasilkan larutan asam yang dapat mencemari lingkungan. Definisi yang kedua yaitu dampak AMD atau air asam tambang. Air asam tambang atau AMD memiliki berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Termasuk di sini ada 4 contoh yaitu yang pertama pencemaran air minum, dan yang kedua kerusakan lahan, dan yang ketiga dampak kesehatan, yang keempat kerusakan infrastruktur. Selanjutnya, dampak air asam tambang terhadap lingkungan. Di sini ada 3 dampak. Yang pertama yaitu kerusakan tanah. Kerusakan tanah ketika AMD merembes ke tanah dapat mengubah pH tanah dan mengurangi kesuburan. Tanaman menjadi sulit tumbuh di tanah yang terkena AMD yang berdampak pada produktivitas pertanian dan kelestarian ekosistem darat. Dampak kedua yaitu pencemaran air. AMD sering mengandung logam berat seperti besi, aluminium, seng, dan tembaga. Ini bisa mencemari sumber air, membuatnya tidak aman untuk konsumsi manusia dan hewan. Pencemaran air juga dapat merusak infrastruktur air seperti pipa dan instalasi pengolahan air. Dampak yang ketiga yaitu dampak jangka panjang. AMD atau air asam tambang dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Bahkan setelah penambangan selesai, air asam tambang dapat terus dihasilkan selama bertahun-tahun, bahkan berdekade setelah penutupan tambang, memerlukan tindakan pemantauan dan penanganan jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu metode penenggelaman sebagai solusi. Metode penenggelaman air asam tambang adalah salah satu teknik pengelolaan limbah pertambangan yang umum digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tambang berupa air asam tambang atau AMD. AMD adalah air yang terbentuk saat air tanah atau air permukaan bersentuhan dengan material batuan tambang yang mengandung belerang atau bahan lainnya yang mudah bereaksi dengan oksigen dan air, menghasilkan asam. Selanjutnya, prinsip dasar metode penenggelaman. Di sini terdapat 2 prinsip. Prinsip pertama yaitu reaksi penetralan. Metode ini mengandalkan reaksi kimia antara air asam tambang
dan bahan penyangga atau buffering material untuk menetralkan keasaman AMD. Bahan penyangga yang umum digunakan adalah batu kapur, kapur tohor, atau material lain yang mengandung kalsium karbonat atau magnesium. Prinsip yang kedua yaitu penyimpanan aman. Air asam tambang dialirkan ke dalam lubang tambang bekas atau penampungan yang telah disiapkan sebelumnya untuk menghindari pencemaran lingkungan. Penyimpanan harus dilakukan dengan aman dan mempertimbangkan potensi masalah seperti kebocoran atau tumpahan. Yang selanjutnya yaitu tahapan penerapan metode penenggelaman. Di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu pemantauan dan pemetaan. Tahap awal melibatkan pemantauan dan pemetaan area yang terkena dampak air asam tambang atau AMD. Ini meliputi identifikasi lokasi-lokasi di mana AMD terbentuk atau sumber-sumber AMD dan kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan. Tahapan yang kedua yaitu persiapan lokasi. Lokasi penenggelaman dipersiapkan dengan menyiapkan lubang tambang bekas atau penampungan khusus lainnya. Lubang atau penampungan ini harus dirancang untuk menampung volume AMD yang dihasilkan dengan aman dan mencegah tumpahan atau kebocoran. Tahapan yang ketiga yaitu pengaliran AMD. Air asam tambang dialirkan dari sumbernya ke dalam lubang atau penampungan yang telah disiapkan. Ini dapat dilakukan melalui saluran pengaliran yang telah dibangun sebelumnya atau dengan cara lain yang sesuai dengan kondisi lokasi. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan air asam tambang. Pengolahan air asam tambang atau AMD adalah proses teknis untuk mengurangi keasaman dan kontaminasi logam berat dalam air yang berasal dari tambang. AMD seringkali sangat berbahaya bagi lingkungan karena tingginya tingkat keasaman dan kandungan logam berat yang dapat mencemari air tanah dan permukaan, merusak ekosistem, serta berdampak negatif pada kesehatan manusia lainnya. Pengelolaan air asam tambang yang kedua yaitu pemanfaatan sistem alami untuk mengelola air asam tambang atau AMD merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mereduksi keasaman dan menghilangkan logam berat dari air tersebut. Pendekatan ini mengandalkan proses-proses alami yang terjadi di lingkungan untuk memperbaiki kualitas air. Yang selanjutnya yaitu keunggulan metode penenggelaman. Di sini terdapat 2 keunggulan, yaitu yang pertama biaya yang relatif rendah. Secara umum, metode penenggelaman cenderung lebih ekonomis dibandingkan dengan teknologi pengolahan air yang rumit, seperti filtrasi atau oksidasi kimia. Hal ini karena metode ini memanfaatkan reaksi alami antara air asam dan bahan penyangga untuk menetralkan keasaman. Keunggulan yang kedua yaitu minimnya risiko polusi tambahan. Metode ini cenderung menghasilkan risiko polusi yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa teknologi pengolahan kimia yang dapat menimbulkan residu berbahaya atau limbah tambahan. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam penerapan metode penenggelaman. Di sini ada 3, yaitu tantangannya kondisi lahan tambang, kedua keterbatasan sumber daya, dan yang ketiga skala penerapan. Yang selanjutnya contoh penerapan metode penenggelaman di lapangan. Metode penenggelaman air asam tambang atau AMD yang diterapkan di beberapa lokasi pertambangan untuk mengolah dan mereduksi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh AMD. Berikut adalah contoh penerapan metode penenggelaman AMD di lapangan tambang di wilayah Indonesia, yaitu penampungan di lubang tambang bekas. Salah satu contoh penerapan yang umum adalah menggunakan tambang bekas sebagai penampungan AMD. Air asam tambang
dari sumber-sumber AMD diarahkan ke dalam lubang tambang yang tidak aktif. Di dalam lubang, air tersebut direaksikan dengan bahan penyangga seperti batu kapur atau kapur dolomit untuk menetralkannya. Contohnya adalah penerapan di beberapa lokasi pertambangan batu bara di daerah Kalimantan. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mendukung penerapan metode penenggelaman. Sini ada dua penerapan. Ya, metode yang pertama yaitu pemantauan dan pengawasan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, termasuk pengelolaan AMD. Pemantauan yang efektif akan membantu memastikan bahwa metode penenggelaman AMD diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Peran yang kedua yaitu bantuan teknis dan sumber daya. Pemerintah dapat memberikan bantuan teknis dan sumber daya kepada perusahaan tambang dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau metode penenggelaman AMD. Ini dapat meliputi penyediaan informasi dan pelatihan tentang teknologi pengelolaan AMD yang efektif. Dan selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam pengawasan penerapan metode penenggelaman. Peran masyarakat di sini juga terdapat dua. Peran pertama yaitu pemantauan lingkungan. Masyarakat lokal dapat memainkan peran penting dalam memantau kondisi lingkungan sekitar tambang, termasuk kualitas air, kesehatan tanaman, dan keberlanjutan ekosistem. Mereka dapat melaporkan perubahan yang mencurigakan atau dampak negatif yang mungkin disebabkan oleh AMD pada otoritas terkait. Peran masyarakat kedua adalah partisipasi dalam konsultasi publik. Partisipasi masyarakat dalam proses konsultasi publik terkait rencana penenggelaman AMD dan operasi tambang secara umum dapat membantu memastikan bahwa kekhawatiran dan kepentingan masyarakat dipertimbangkan dan pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya yaitu perbandingan dengan metode lainnya. Di sini terdapat 3 perbandingan. Yang pertama, efektivitas pengendalian. Yang kedua, biaya operasional. Dan yang ketiga, keberlanjutan. Yang selanjutnya yaitu studi kasus keberhasilan penerapan metode penenggelaman. Salah satu studi kasus keberhasilan penerapan metode penenggelaman air asam tambang atau AMD adalah di tambang batu bara PT Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan, Indonesia. PT Adaro Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi pengelolaan AMD, termasuk metode penenggelaman, untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan mereka. Kesimpulannya yaitu adalah metode penenggelaman memang salah satu metode yang efektif dalam mencegah dan mengendalikan air asam tambang. Hal ini diperoleh dengan cara melalui penutupan lahan dengan material yang mampu untuk menghambat oksidasi, pirit, dan meminimalisir kontak langsung dengan udara. Referensi yang saya terdapat ada dua. Yang pertama yaitu sumber buku. Buku-buku yang membahas metode penenggelaman atau wet cover pada pencegahan air asam tambang. Dan yang kedua, referensinya adalah artikel ilmiah, jurnal-jurnal dan artikel penelitian yang berasal dari internet yang membahas hasil studi kasus analisis terkait metode penenggelaman atau wet cover pada pencegahan air asam tambang. Baiklah, sekian saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.